Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. 7 malam tampaknya mencapai puncaknya di sepanjang zaman. Ratusan ribu tahun telah berlalu, namun hal ini tidak mengubah kemakmuran dan kedamaiannya. Perang dan bayang-bayang penguasa adalah masa lalu. Konflik berskala besar yang menyebabkan korban tak terhitung tidak lagi terjadi, yang ada hanya kejadian dan peristiwa kecil. Kesenjangan antara ras dan rakyat tidak ada lagi sehingga semua orang hidup bersama dengan damai. Dunia terlalu subur untuk terjadinya konflik atas sumber daya. Satu jenius melesat setelah yang lain, berhasil melihat kebenaran dan anima. Para pembudidaya terbaik fokus pada pelatihan sejak belenggu itu hilang. Mereka semua memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran untuk masa depan, dari kebenaran hingga asal mula dan anima purba. Tidak ada yang ingin tertinggal, entah itu kaisar lama atau penakluk baru dan raja naga. Kurangnya kehadiran mereka merupakan berkah bagi dunia. Para pembudidaya yang lemah tidak dapat menyebabkan kerusakan yang dahsyat dengan pertempuran mereka. Seiring berjalannya waktu, legenda dunia, mendalam, dan Hao Hai tetap ada. Li Qiye dan julukannya dilupakan sekali lagi oleh generasi baru. Hari ini, seberkas darah dengan konsentrasi paling murni melesat ke langit dan mencapai seluruh benua. Semua garis keturunan tampaknya berasal darinya, menghasilkan harmonisasi dari semua makhluk hidup. Gemuruh, suara itu berputar ke segala arah, meliputi benua abadi. Semua pembudidaya puncak harus waspada. Siapa itu? World dan Deep harus keluar dan melihat sumber sinar itu, Imperial Field. Gong peringatan menggema di seluruh aliansi. Ini mengerikan. Setan sendiri terkejut, apalagi yang lain. Dia memberi perintah untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Kita harus membantu Imperial Field sekarang. Semua orang menyebarkan pesan sebelum menuju Imperial Field. Perubahan mendadak ini mengganggu kedamaian abadi di dunia mereka. Jadi, satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah terhenti. Sementara itu, semua penduduk bersinar merah secara harmonis. Biasanya, pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang mengerikan, tetapi entah bagaimana itu bisa menenangkan. Para pembudidaya dan khususnya manusia merasakan vitalitas dan kekuatan hidup mereka menyambut pancaran darah. Sinar darah itu membawa kehangatan yang sama seperti rahim seorang ibu. Kenyamanan ini membuat mereka berpikir bahwa tertelan oleh sinar darah itu bukanlah hal yang buruk. Dia sedang berjuang. Di sisi lain, para pembudidaya Apex memahami betapa seriusnya situasi ini. Ledakan, sosok besar muncul di Imperial Field. Demon, Qiye, Mutian, dan yang lainnya segera mencoba untuk menekan sosok itu. Ledakan, sebuah kekuatan agung yang terpancar dari sosok itu dan terwujud dalam 3 cincin purba. Ketika mereka muncul, mereka mengangkat benua ke-6, membuat semua orang tercengang. Sosok itu muncul dan membuat para kaisar terpental sambil mengeluarkan darah. Cincin-cincin itu berputar keluar dan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. 3 cincin utama. Para kaisar merasakan firasat buruk setelah melihat ini. Sosok itu menampakkan dirinya, tubuh tanpa kepala. Namun, setetes darah asli melayang ke atas dan memasuki tubuh itu. Setelah keduanya bersatu, kekuatan kehidupan yang agung meletus dan ledakan yang dahsyat. Mereka belum pernah melihat kehancuran seperti itu dari kekuatan hidup murni sebelumnya. Ini tidak berasal dari kekuatan Dao atau afinitas ofensif lainnya. Tubuh ini sendiri memiliki lebih banyak kehidupan daripada dunia itu sendiri. Ia terus menyebar dan menelan dunia. Makhluk hidup mulai dari semut hingga kaisar merasa menjadi satu karena pertumbuhan yang berlebihan. Mereka yang memiliki anima primal memahami bahwa mereka jauh dari tingkat ini, merasa mampu hidup sepanjang langit dan bumi. Fisik kekacauan Dao bawaan. Seorang penguasa di wilayah terdalam pengadilan surgawi membuka matanya. Namun, cincin ketiga yang menyala, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka telah berevolusi ke tingkat berikutnya. Bahkan seekor semut pun menjadi agak kuat. Perasaan naik ke atas ini membuat mereka kagum. Ini mungkin pengalaman sekali seumur hidup. Jiwa sejati Trinitas bawaan. Kaisar dunia tahu apa itu. Hanya satu orang yang memiliki fisik dan jiwa ini, Trinity leluhur.
Kehadirannya mengubah zaman dan mendorong mereka ke tingkat berikutnya untuk sementara. Tidak, tengkorak muncul dan menyatu dengan tubuh tanpa kepala, sebuah proses yang menyerupai penyatuan langit dan bumi. Ledakan, namun, kegelapan keluar dari tengkorak dan merusak tubuhnya. Kurang terbuka, tubuh itu meraung dan mengerahkan seluruh kekuatan melawan kegelapan. Sayangnya, api hitam dari kegelapan melilit tubuh dan menyempit. Itu menjadi pertarungan antara kekuatan gelap dan cahaya primal tertinggi. Mereka tampak seimbang tetapi jika ini menyebar, maka akan terjadi akhir zaman. Para kaisar hanya bisa menonton karena tidak ada yang dapat mereka lakukan. Leluhur Trinity hidup kembali. Mereka menarik napas dalam-dalam dan merasakan ketakutan sekali lagi, terutama mereka yang mengenalnya. Leluhur Trinitas, penguasa zaman sebelumnya, lahir dengan ciri fisik terhebat dalam sejarah. Para jenius dan surga kesayangan di kemudian hari tidak layak disebut sebagai pembanding. Fisik mereka dan sebagainya lebih mirip dengan manusia biasa daripada dirinya sendiri. Nenek moyang yang menciptakan sistem baru, leluhur Dao yang mempelajari ke-9 kitab suci, dan penguasa derivasi yang menciptakan kehidupan, para penguasa perkasa ini tidak memiliki peluang untuk melawannya. Hanya ciri-ciri fisik bawaannya saja yang membuatnya layak untuk memulai ekspedisi. Sayangnya, hal ini terbukti menjadi kehancurannya. Yang kembali adalah bayangan dirinya yang dulu, seseorang yang telah menyerah pada kegelapan. Dia akhirnya dipenjara di Heaven Aegis selama Perang Grand Dao, tanpa diketahui publik. Dunia dan yang lainnya menyaksikan pertarungan antara cahaya dan kegelapan, gemetar ketakutan. Cahaya melambangkan Trinitas asli sementara kegelapan adalah tamu misterius dari pengadilan surgawi. Fisik dan kegilaan tak dipertandingkan dalam kondisi prima. Namun, mayat ini saja masih memiliki vitalitas dan kehidupan yang tak terbatas. Jika Trinity leluhur menang, dunia mungkin akan baik-baik saja. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku untuk kemenangan tamu. Berdengung, sebuah tombak energi turun dari kubah langit, mengarah langsung ke tengkorak itu. Itu terlihat jelas di luar kilatan awal. Namun, para penonton mengira mereka telah tertusuk. Kedua pihak leluhur Trinity menganggap ini sebagai ancaman karena dapat menembus zaman 7 malam. Keduanya meraung dan membalas dengan 3 cincin, mencoba menghentikan sinar energi. Brengsek, saat mereka dialihkan oleh sinar itu, waktu tiba-tiba terhenti. Semua teman merasakan aliran waktu menjadi 1 miliar kali lebih lambat. Dalam sepersekian detik ini, belati menusuk dada tubuh itu seolah-olah sudah ada di sana sejak lama, hanya saja tidak terdeteksi hingga titik krusial ini. Belati kegelapan itu mengenai sasarannya seolah-olah sudah ada di sana sejak tadi. Begitu menyadari hal itu, sudah terlambat bagi leluhur Trinity. Ini adalah penyergapan tingkat zaman, belum lagi Trinity dan tamu misterius itu yang sibuk dengan satu sama lain. Penyergapan itu melewati semua pertahanan yang ada dan memberi ruang bagi tombak energi dari atas untuk menembus tengkorak, mencegah Trinity bergerak. Twilight Hunter, apakah ini satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan? Teriak keduanya serempak. Kini, para penonton akhirnya menyadari si penyergap berdiri di belakangnya. Ia diselimuti oleh jubah hitam yang setipis sayap jangkrik. Jubah itu memiliki topi lebar dengan kerudung yang terhubung, menutupi seluruh wajahnya. Ia tampak tak berbobot dan tak berwujud seperti umpalan asap, yang bisa menghilang seketika. Begitu dia pergi, dia tidak akan pernah ada lagi di dunia ini. Tak ada jejak yang ditinggalkan bagi siapapun untuk melihatnya. Meskipun Trinity kuat dan bertahan, dia tetap berhasil menjepit tengkorak dan tubuhnya. Jadi, itulah Twilight Hunter. Dunia dan yang lainnya membusuk setelah melihat keberadaan legendaris itu. Konon, tak seorang pun pernah melihat wajahnya sebelumnya, bahkan kelompok primal. Para kaisar telah bertemu dengan para penguasa dan menyaksikan kekuatan mereka. Namun, Twilight Hunter tidak memiliki aura yang bisa dibicarakan, bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan atau kedekatan yang tersisa. Dia bisa mengikuti seseorang sebagai bayangan mereka dan mereka tidak akan memiliki petunjuk sedikit pun. Apa yang kamu lakukan? Trinity berteriak keras. Memakanmu, tubuh dan jiwamu cukup untuk membuatku tertidur beberapa saat. Para pendengar tidak tahu dari mana suara ilusinya berasal karena suaranya menyerupai bisikan. Aku tidak bisa melupakan rasa dari tubuh ini. Matanya berbinar karena keserakahan sejak dia sebelumnya memancarkan leluhur ilahi.
Leluhur Trinity bahkan lebih baik karena ia memiliki jiwa sejati di atas fisiknya, ini adalah makanan paling berharga dan lezat pada zaman itu. Primal dan yang lainnya menggunakan pemurnian darah karena rasa lapar. Hal ini juga berlaku untuk Voracious dan Epox End tetapi tidak berlaku untuk Twilight Hunter. Ia memandang tindakan rendah seperti itu, menganggapnya sebagai binatang buas yang tak berdaya menahan lapar. Ia memandang pemburu sebagai misi seni. Semua mangsa dipilih dengan saksama, hanya yang terbaik di setiap zaman. Sekali saja sudah cukup baginya untuk bertahan di zaman berikutnya atau lebih lama. Terima kasih atas makanannya, kata Twilight Hunter dengan sopan, seolah menunjukkan rasa hormat kepada targetnya. Kita tidak bisa membiarkannya. Dunia terik. Mereka tidak tahu apakah Trinity akan tetap menjadi dirinya sendiri atau menjadi makhluk gelap lagi, tetapi membiarkan Twilight Hunter bangkit dari pesta ini adalah tindakan yang tidak bijaksana karena adanya jarak di masa depan. Ledakan. Para kaisar terkuat memanggil senjata yang diberikan oleh Li Qiye dengan seluruh kekuatan mereka, Hexaplate, segel 9 dao, kapak darah. Senjata-senjata tingkat zaman ini dan bahkan artefak Paragon menampilkan kekuatan yang luar biasa. Tahu diri. Twilight Hunter merasa kesal karena makanannya terganggu dan tiba-tiba tangannya memanggil gelombang bayangan untuk menangkis senjata-senjata itu. Matanya berubah dingin saat dia menggunakan belatinya, membangkitkan semua ketertarikan di sepanjang jalan. Hati-hati, ekspresi para kaisar berubah masam saat mereka beralih ke posisi bertahan. Belati pemadam membuat para kaisar kehilangan kepercayaan diri, tidak tahu apakah mereka bisa menangkisnya. Bam! Sebuah perisai batu turun dan memblokir serangan itu. Kesederhanaannya tidak memenuhi syarat dengan keefektifannya karena menghentikan belati api. Patriark pemecah batu, kata Twilight Hunter lembut. Stone Splitter tidak muncul sejak pertempuran terakhir, jadi hanya peserta dan orang-orang yang mereka beritahu tentang dia. Dia adalah satu-satunya penguasa yang diampuni oleh Li Qiye. Tidak semua orang mengerti alasan yang terakhir karena ikan itu sudah ada di talenan. Meskipun ia terikat dengan zaman, hal ini masih menyisakan benih masalah yang mungkin muncul di masa mendatang. Membunuhnya mungkin merupakan pilihan yang lebih konservatif. Meski begitu, dunia dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka telah melampaui batas tetapi tidak dapat mengalahkan Twilight Hunter sendirian. Meskipun serangannya tidak seberapa, Stone Splitter memiliki pertahanan terbaik di zamannya. Twilight Hunter mungkin tidak dapat mengalahkannya. Stone Splitter tampak sama seperti sebelumnya, bersembunyi di balik perisainya tanpa aura mengancam yang bisa dibicarakan. Singkatnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang penguasa, menempatkan perisainya ke depan dan menyangga penusuk langitnya di atasnya. Sejak kapan kau menjadi penjaga dunia ini? Suara ilusi Twilight Hunter menggema. Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Stone Splitter menjawab dari balik perisai. Para kaisar teringat ketika 7 penguasa bekerja sama melawan Li Qiye. Sekarang, salah satu dari mereka melindungi mereka dari Twilight Hunter. Kesan mereka terhadapnya meningkat drastis, dia tidak melihatnya dan tersedak seperti sebelumnya. Bukankah seharusnya kau menyempurnakan senjata yang sangat kau inginkan? Nada sarkasme dan terdengar. Sekarang zaman sudah berbeda dan kita harus menaati peraturan dunia ini. Jawab Stone Splitter dengan sungguh-sungguh. Twilight Hunter awalnya terkejut sebelum akhirnya tertawa terkekeh, sungguh tak terduga, si Stone Splitter yang ambisius itu tidak lagi ingin mewujudkan mimpinya, sekarang menjadi pengikut aturan, begitulah yang kulihat. Stone Splitter tidak menjawab, masih menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Begitu pula dengan Twilight Hunter, tidak menunjukkan ketidaksabaran. Terlebih lagi, para kaisar mengira bahwa dengan sikapnya itu, ia siap melarikan diri kapan saja. Ia tidak suka berkelahi dan tidak punya reputasi. Spesialisasinya adalah menyergap, tetapi dalam skenario ini, lawannya juga sangat berhati-hati dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuka diri. Kedua penguasa ini saling bertolak belakang, jadi bagaimana pertarungan ini akan berlangsung? Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya pemburu senja. Pergilah, itu baik untuk semua orang. Kata pemecah batu. Tampaknya kalah dari Li Qiye membuatnya lebih berhati-hati daripada sebelumnya jika memungkinkan. Dia tidak punya sekutu yang bisa diajak bicara sekarang setelah kematian para penguasa. Jika dia kalah dalam satu pertempuran, itu bisa berarti akhir hidupnya.
Biarkan aku melahap Trinity dan aku akan pergi. Kita tidak akan menjadi musuh. Kata Twilight Hunter, fokus pada satu-satunya tujuan. Dia bukan orang yang menguasai zaman, itu adalah masalah yang memanaskan dan hidup dalam pemanasan lagi. Para kaisar melirik ke arah Trinity. Dua makhluk yang terpisah itu mengejutkan selama pertarungan mereka dan telah ditekan. Mereka tahu bahwa para penguasa yang tumbang ini membutuhkan daging dan vitalitas untuk tetap hidup. Akankah Stone Splitter tiba-tiba berubah pikiran dan ikut makan? Itu akan menjadi perkembangan terburuk yang mungkin terjadi pada zaman mereka. Aku tidak tertarik berpesta daging, lupakan saja. Stone Splitter mengguncangkan. Kalau begitu aku akan memutar dan pergi, tidak akan mengganggu duniamu lagi. Itu janjiku, kata pemburu senja. Hal ini membuat yang lain saling bertukar pandang. Stone Splitter sendiri memasang ekspresi serius. Pernyataan yang tersirat itu mengandung pernyataan karma, yang berarti bahwa Twilight Hunter akan menepati janjinya. Ketidaktransaksian ini ternyata merupakan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimanapun, keberadaan Trinity tampaknya tidak diperlukan di era saat ini. Tidak ada yang mengenalinya atau mendukungnya lagi. Kematiannya tidak memiliki konsekuensi nyata. Jika ada, para kaisar menganggap Trinitas sebagai ancaman eksistensial yang potensial. Ia bisa menjadi penguasa baru saat Li Qiye tidak ada sebagai Trinity atau meningkatkan segalanya sebagai tamu misterius dari pengadilan surgawi. Siapa yang bertanggung jawab saat ini? Dari sudut pandang logika, membiarkan Twilight Hunter memberikan Trinity bukanlah pilihan yang buruk. Namun, dari segi moralitas dan prinsip, mereka tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Pertama, Trinity mungkin bukan sosok yang jatuh saat ini. Jika dia bisa tetap menjadi Trinity, kemungkinan besar dia akan menjadi kontributor di masa mendatang. Bodoh! Teriak Trinity pada Stone Splitter, dia tidak dalam kondisi prima karena kelaparan, cukup beli waktu saja dan kau akan menang. Trinity, kalau saja hidup mengulanginya, kamu tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Senja menampilkan, lepaskan aku dan aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan bahkan dalam wujud yang emah ini. Ucapan Trinity yang memegang kendali atas tubuh itu. Afinitas kegelapan bekerja dengan baik melawan tamu misterius itu, membuatnya semakin menderita cedera. Taktik psikologismu tidak ada artinya. Kau sudah hancur sekarang dan tidak bisa membunuhku dalam 300 gerakan, apalagi 3. Senja membalas. Coba saja, teriak Trinity. Kamu sudah jadi santapanku, tak perlu mencoba. Jawab Senja. Hal ini mendorong Trinity untuk berteriak pada Stone Splitter, perisaimu tidak hanya bisa bertahan, menyerang dan mengepung juga bisa dilakukan, jebak dia dan membantah inisiatif. Trinity, kenapa dia mau mendengarkanmu? Kau bukan lagi penguasa zaman, ini bukan zaman Trinitymu. Kata Senja. Stone Splitter menyala dan tidak menanggapi mereka berdua. Meskipun Twilight mencoba menghasut, dia juga mengatakan kebenaran. Selama masa kejayaan Trinity, ia menguasai zaman itu dan memandang rendah semua orang. Termasuk penguasa lainnya makhluk paling berbakat dan berkuasa di dunia. Ia masih menganggap mereka sebagai junior dan memerintah sesuka hati mereka. Tentu saja, kesombongannya dapat dibenarkan karena dia memang terhebat. Beberapa komentar santai darinya sangat bermanfaat. Sayangnya, kehebatannya merampas kesabarannya. Ia tidak mengumpulkan cukup kekuatan dan kekuatan sebelum memulai ekspedisi. Saat ini, Stone Splitter tidak lagi membutuhkan bimbingannya, terutama saat ia dalam wujud yang rusak ini. Ia tidak lagi memenuhi syarat untuk memberi perintah saat ditekan oleh Twilight. Sekali lagi, Stone Splitter, kita bukan musuh. Biarkan aku berpesta dan aku tidak akan pernah menyinggungmu. Twilight tidak ingin membuang waktu. Dia tidak pernah berpikir untuk melawan Stone Splitter. Ini tentang makan secepat mungkin dan pergi karena dia tidak tertarik pada dunia ini atau zaman sekarang. Stone Splitter tahu bahwa ia dapat mempertahankan dirinya dengan perisainya, tetapi bagaimana dengan mengalahkan lawan? Para kaisar menyaksikan dengan napas tertahan karena ini merupakan pilihan yang sulit bagi Stone Splitter. Senja menunggu dengan sabar. Dia tidak takut pada Stone Splitter, tapi merobohkan perisainya adalah cerita lain. Namun, ia harus mengganggu Trinity dan diganggu atau disergap selama proses ini mungkin akan merepotkan. Waktu juga menjadi hal yang penting karena ia tidak suka mengungkapkan dirinya terlalu lama dari sudut pandang yang berisiko.
Tapi kamu telah mengecewakan perasaanku. Tiba-tiba, seseorang menjawab, bukan Stone Splitter. Kerumunan orang terkejut mendengar suara pendatang baru itu karena orang ini seharusnya tidak berada di sini saat ini. Gagak gelap, senja terhuyung mundur. Stone Splitter menatap Li Qiye dengan tak percaya, pemuda biasa tanpa aura yang berarti. Bahkan penguasa tidak dapat merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Guru suci, para kaisar membeku saat melihatnya. Orang yang tidak mungkin ada di sini membuktikan sebaliknya. Dark Crow, guru suci, Li Qiye, nama tidaklah penting, yang penting dia ada di sini. Semua orang melihat kepergian Li Qiye melalui gerbang khusus menuju alam surga. Ketidakhadirannya setelah beberapa ratus ribu tahun menegaskan hal ini. Tampaknya mustahil untuk kembali setelah melakukan perjalanan ke alam surga. Bagaimana dia bisa berdiri di hadapan mereka saat ini, Li Qiye yang sebenarnya? Kepergian Li Qiye adalah alasan mengapa Trinity, atau tamu misterius dari Celestial Court, berani muncul. Hal ini juga berlaku bagi Twilight Hunter. Mereka telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama, apakah Li Qiye benar-benar telah tiada? Tamu misterius itu percaya bahwa dengan waktu yang cukup, ia akan mampu menghancurkan segel dan mendapatkan tubuh Trinity. Proses ini akan menghidupkan kembali Trinity yang asli, tetapi ia yakin dapat menggantikan makhluk ini. Oleh karena itu, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpulkan kekuatan. Li Qiye tidak pernah muncul lagi dan ini memperkuat keyakinannya. Hari ini adalah waktu yang tepat, dia memakan setetes darah sejati dan menghubungkan tengkorak ke tubuh, memulai pertarungan antara dua makhluk yang terpisah. Dia tidak menyangka Twilight Hunter akan melakukan penyergapan yang begitu sempurna selama pertarungan mereka, untuk mengakhirinya. Sedangkan Twilight, dia sudah lama tidak makan karena dia pemilih dalam hal makanan, tidak seperti penguasa Trinity Epoch lainnya. Selain itu, dia lebih berhati-hati daripada siapapun, tidak pernah menunjukkan dirinya tanpa rasa percaya diri yang mutlak. Prinsip yang dia pegang adalah bahwa langkah pertama harus menjadi langkah terakhir. Setelah mengamati perkembangan zaman selama bertahun-tahun, dia sampai pada kesimpulan yang sama seperti orang lain, Li Qiye telah tiada. Oleh karena itu, kelahiran kembali Trinity tidak dapat ditolak, belum lagi pertempuran antara makhluk-makhluk yang terpisah. Itu memberikan kesempatan yang sempurna untuk menekan keduanya. Hilangnya Li Qiye dan Trinity yang terganggu dan melemah, skenario seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Yang terpenting, rasa laparnya menguasai dirinya. Pesta itu tidak dapat ditolak, fisik dan jiwa sempurna. Dia pernah merasakan bentuk tubuh ini sebelumnya dan tidak bisa melupakannya. Semuanya berjalan sesuai rencana dengan dua penahanan, perlawanan Stone Splitter dan kemunculan Li Qiye. Li Qiye tidak pernah meninggalkan dunia ini. Dia tidak memberi tahu siapapun, bahkan kaisar dunia yang paling dekat dengannya. Berdengung, senja langsung menghilang, ruang beriak di sekelilingnya, menciptakan aliran yang kacau. Mereka mengganggu indera dan niat ilahi, memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Penguasa terkuat tidak dapat melihat arus dalam waktu singkat untuk menemukan lokasinya. Ini adalah level tertinggi dari Dao Siluman, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Sekarang, rencana hancur sehingga dia melarikan diri dengan tegas. Sayangnya, yang dia hadapi adalah Li Qiye, bukan leluhur primal atau penguasa lainnya. Yang terakhir hanya bisa melihatnya melarikan diri, tetapi Li Qiye mengangkat tangannya dan menyegel seluruh zaman. Kecepatan dan teknik mengelak tidak lagi penting. Ini untukmu. Li Qiye tersenyum. Kau tidak memasuki alam surga. Tamu misterius itu muncul kembali dan bertanya pada Li Qiye. Kau tidak cukup memperhatikan saksama. Li Qiye berkata sambil tersenyum, luar biasa, benar-benar terlahir kembali. Fisik dan jiwamu dapat membuat orang-orang menjadi gila karena rasa cemburu di zaman apapun. Itulah sebabnya kau menggunakan aku sebagai umpan, kata tamu itu. Li Qiye mengumpulkan segalanya untuknya, darah sejati dan kepalanya. Ini membuat proses kebangkitan menjadi mudah. Awalnya, tamu itu mengerti bahwa dia sedang diperalat oleh Li Qiye, maka dari itu dia bersabar selama ini. Penyergapan Twilight Hunter tidaklah tiba-tiba, masalahnya adalah seberapa kuatnya penyergapan itu. Namun, Twilight Hunter bukanlah pemenang terakhir, masih menjadi korban lain dari rencana besar Li Qiye. Dengan ini, pembersihannya sudah selesai. Ucap Li Qiye sambil tersenyum.
Stone Spitter, Trinity, dan Twilight Hunter merasakan leher mereka dicengkeram olehnya. Hal ini terutama berlaku bagi Twilight Hunter yang mengira ada ular berbisa yang mengelilinginya. Mereka dulunya hebat dan tak terpecahkan, belum lagi berhati-hati. Sayangnya, mereka tetap tidak bisa lolos dari perhitungannya. Twilight Hunter telah hidup selama bertahun-tahun, bersembunyi dari satu zaman ke zaman lainnya. Dia memiliki kesabaran yang tinggi dan menahan rasa lapar yang tidak dapat diubah saat diperlukan. Perencanaan yang cermat dan rute pengungsi dilakukan sebelum melakukan tindakan apapun. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak pernah mengungkap lokasinya. Sayangnya, Li Qiye jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Dia menciptakan segel yang membentang sepanjang zaman hanya dengan satu pikiran. Dia telah menyiapkan tempat persembunyian yang sulit ditemukan tetapi tidak dapat melarikan diri saat ini. Stone Splitter mendesah, menyadari bahwa ini hanyalah bagian dari tujuan Li Qiye. Dia pasti telah membayangkan semua kemungkinan skenario. Zaman baru akan dapat menikmati kemakmurannya tanpa rasa takut sebelum mencapai puncaknya. Selama ini, para penguasa berdiri dan menunggu waktu yang tepat. Hasil dari semua zaman berakhir dengan kehancuran, baik di tangan penguasa atau surga yang jahat. Yang pertama biasanya terjadi terlalu dini, mesin, binatang iblis, pencerahan. Epoch End dan Twilight Hunter biasanya berpartisipasi di akhir zaman. Primal dan yang lainnya juga akan mendaki jalan ini. Para penguasa ini bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan mereka, nasib Divine leluhur adalah awal dan contoh. Dalam kasus Trinity, ia tidak punya waktu untuk mencapai kematangan penuh dan Li Qiye entah bagaimana dengan paksa memodifikasi, benar-benar sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengejutkan para penguasa. Meski begitu, mereka menunggu dengan sabar hingga mencapai kematangan penuh. Ada kalanya mereka tidak melakukan apapun karena kekuatan penguasa zaman. Yang pertama disebutkan adalah Twilight Hunter yang mengalahkan penguasaan zaman tersebut, tetapi biasanya, penguasa zaman akan memulai ekspedisi dan tidak pernah kembali dengan kemenangan. Itu memberi mereka kesempatan untuk memperdalam zaman tersebut. Pada akhirnya, kehancuran tidak dapat dihindari. Li Qiye mengetahui hal ini dan bersiap menghadapi bagian pertama dari masalah tersebut, para penguasa yang bersembunyi. Dengan perginya mereka, dia tidak akan lagi terpengaruh pada zamannya selama ekspedisi. Jika tidak, ia akan mengikuti jejak Crimson Heaven Epoch yang cemerlang, dimakan oleh Epoch End setelah diterimanya undangan. Saat ini, keberadaan di tanah terlarang dibatasi dengan zaman Li Qiye, seperti halnya Patriark Pemecah Batu. Satu-satunya yang selamat adalah Twilight Hunter. Karena topinya yang bercadar, wajahnya tersembunyi, tapi tentu saja tidak terlihat cantik. Setelah mengurusimu, aku akhirnya bisa pergi. Li Qiye menamparkan tangannya. Twilight tidak menanggapi karena dia sibuk menganalisis dan memindai jalur potensial. Sayangnya, segel itu terlalu kuat. Bertarung juga bukan pilihan karena Li Qiye sudah terlalu kuat. Sepertinya aku kalah karena keserakahan. Dia mendesah. Kesalahannya adalah mengambil tindakan ketika penguasaan zaman Seven Knights sangat kuat. Sayangnya, rasa laparnya tidak terganggu dan Trinity leluhur adalah hadiah dari suatu zaman. Hal serupa terjadi pada leluhur ilahi. Namun dalam kasus ini, leluhur Trinitas bahkan lebih unggul. Dia tidak terlalu peduli dengan pengunjung misterius dari pengadilan surgawi karena itu bukanlah tubuh asli Trinitas. Sekarang, wujud aslinya muncul di hadapannya dan ternyata itu adalah umpan. Bagaimana kamu ingin mengakhiri ini? Kau sendiri yang melakukannya, kata Li Qiye sambil tersenyum. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian karena Li Qiye telah membuktikan kemampuannya setelah membunuh banyak penguasa di titik ini. Para penguasa, terlepas dari kekuasaan mereka, tidak dapat melarikan diri dari penghakimannya. Ia memberikan dua pilihan, bunuh diri dengan cara yang terhormat dan menyelamatkan dirinya dari rasa sakit yang lebih parah dibandingkan dengan alternatifnya. Li Qiye tidak menunjukkan belas kasihan saat menyampaikan kelompok primal, mengekstraksi rasa sakit sebanyak mungkin sebelum mereduksi mereka menjadi esensi. Twilight menarik napas dalam-dalam dan menyarankan, Dark Crow, kita bisa bicara dulu. Terlepas aku dan aku tidak akan pernah muncul lagi. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bernegosiasi denganku? Li Qiye berevolusi. Saya selalu memiliki selera yang canggih. Kata senja. Benar, pasti lebih dari Epoch End dan yang lainnya. Tanpa ini,
kamu tidak akan berhasil kembali ke zaman Ding Tian, seorang terampil yang cerdas dan bijaksana. Li Qiye mengelus dagunya dan setuju. Dengan itu, dia melirik leluhur Trinitas yang menekankan dan berkata, kamu telah menyia-nyiakan bakatmu. Jika kamu telah mencapai kondisi mental Ding Tian, hati Daomu tidak akan hancur di alam surga. Itulah satu-satunya penyesalanku, datang terlalu cepat. Tritunggal hadir, tidak ada obat untuk itu. Li Qiye berkomentar dengan nada bercanda sebelum berbicara kepada Twilight lagi, aku penasaran, bagaimana kamu bisa menghindari Ding Tian? Itu tidak mungkin bahkan dengan kemampuan siluman terbaik atau mengubah dirimu sepenuhnya. Twilight tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Pertanyaan ini menggangguku untuk waktu yang lama dan mendorongku untuk mencari tahu lebih dalam. Saya telah membaca catatan dan meneliti. Mungkin saja kau bisa menipu gadis itu, tapi menipu Ding Tian untuk melakukan pukulan yang fatal. Itu tidak masuk akal. Li Qiye melanjutkan tetapi masih belum mendapat jawaban. Sayangnya, dia meninggal terlalu dini dan tidak melihat kehancuran terakhir. Dia memang menggambarkanmu sedang tidur, kata Li Qiye. Mata Twilight berbinar, menyadari bahwa dia telah meninggalkan beberapa petunjuk. Ya, begitulah ekspresi seseorang yang telah melakukan kesalahan. Li Qiye mengangguk, tidak membunuh dengan tuntas. Twilight berkata pelan, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan, tetapi kehilangan fokusnya saat itu. Itu bukan satu-satunya kesalahan. Ada lebih banyak petunjuk jadi ketika saya memilih lokasi, saya juga membuat prediksi. Kata Li Qiye, lokasi mana? Twilight merasa ada yang janggal. Ceritanya panjang, tetapi setelah berpikir dengan saksama dan mempertimbangkan berbagai faktor, terobosan kuncinya adalah dengan memasukkan antara terang dan gelap di Three Immortals. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Kata Li Qiye, dan apa itu? Tanya Senja, aku sudah tahu asal-usulmu dan kenapa kau bisa menipu Ding Tian. Li Qiye mengungkapkan, bagaimana aku melakukannya? Twilight merasa seolah-olah dia tidak punya rahasia untuk dibicarakan. Karena kamu mendapat bantuan. Twilight Hunter, dalam arti tertentu, bukanlah seorang individu. Kata Li Qiye, tidak ada seorang pun. Stone Splitter menyela dengan heran, itu tidak masuk akal. Ya, dia bukan satu-satunya yang selamat dari zamannya dan juga bukan satu-satunya pemburu yang kejam. Li Qiye menjelaskan, saya sudah menduga hal ini sebelumnya, tetapi dengan bantuan Sein, saya mengambil langkah pertama. Dia melirik Stone Splitter dan melanjutkan, tahukah kau mengapa hanya satu yang hadir selama penyergapan leluhur ilahi? Kenapa? Stone Splitter masih tercengang. Karena leluhur ilahi masih terlalu lemah. Dagingnya juga tidak cukup untuk dibagi. Li Qiye tersenyum, leluhur Trinitas puncak mungkin ceritanya berbeda. Sayangnya, mereka tidak pernah mendapat kesempatan. Mengapa demikian? Kaisar dunia ikut berbicara. Karena suci. Pemecah batu gumam. Masalah mendasar ini juga menyebabkan kebingungan antara para kakek tua. Li Qiye berkata, mereka melihat petunjuknya dan tahu bahwa kamu tidak sendirian. Nah, kamu menjadi sendirian setelah kami membunuh. Mungkin aku masih belum sendirian, kata Twilight lembut. Satu lagi, tentu saja, tapi tidak layak disebut. Jawab Li Qiye. Twilight yang berwatak lembut menjadi mengecewakan. Itulah kebenarannya. Li Qiye tersenyum, ketika terang dan gelap adalah saudara kembar, pertanyaannya adalah siapa yang lebih tua. Bagaimana bisa ada keseimbangan antara kedua belah pihak? Jadi, yang satu selalu cacat dan lemah. Semua orang bisa merasakan emosi senja berfluktuasi meskipun penampilannya terselubung. Saya akan melanjutkan, cahaya dan kegelapan tidak cocok. Jika cahaya terlalu kuat, ia akan menghilangkan kegelapan. Namun, bagaimana jika hidup mereka berdampingan dalam keadaan aneh dengan keseimbangan yang diharapkan? Cahaya memberi makan kegelapan dan sebaliknya. Kata Li Qiye. Dia berhenti sejenak sebelum menatap Twilight dan bertanya, apakah kamu cahaya atau kegelapan? Semua orang menatap Twilight, menanti jawaban meski mereka bingung. Twilight tidak membenarkan maupun membantah klaim Li Qiye. Sepertinya sebagian besar jawabanku benar. Li Qiye menyelimuti tubuhnya dan berkata, sekarang, untuk mencari tahu. Biarkan beberapa teka-teki tidak terjawab, kata Twilight. Saya khawatir Anda tidak dapat menghentikan saya untuk menyelesaikannya, begitu pula orang lain. Anda tidak punya kata-kata apapun untuk dinegosiasikan. Li Qiye tersenyum. Ada yang ingin kukatakan.
Twilight mundur beberapa langkah. Li Qiye sepertinya tidak mempermasalahkannya karena orang itu telah menampilkan dirinya. Segala upaya untuk melarikan diri sia-sia karena dia terjebak di dalam kurungan. Stone Splitter yang kalah dari Li Qiye memahami perbedaan kekuatan. Twilight seharusnya tidak mencoba menjatuhkan Li Qiye bersamanya, dia hanya akan terlihat seperti orang bodoh. Tentang apa? Tanya Li Qiye. Pada titik ini, tidak ada yang cukup memberi semangat kepada Li Qiye untuk menyelamatkannya. Artefak Paragon tidak sesuai dengan waktunya, sehingga membuat kesepakatan tampak mustahil. Lepaskan aku dengan ketidakseimbangan Eight Days Solace, kata Twilight lembut. Kedengarannya tidak seperti ancaman, tetapi tetap saja mengejutkan semua orang, terutama para Dao Lord dari Eight Days Solace, hampir mengejutkan karena terkejut. 8 Days Solace sebagai perdagangan, beberapa dari mereka menjadi telapak tangan. Apakah rumah mereka sekarang berada di bawah kendalinya? Seorang penguasa tidak akan menyebarkan kengerian secara sembarangan. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi karena para penguasa Dao baru masih naik ke 6 benua. Mereka merasa agak bingung karena markasnya berada di benua abadi. Bagaimana Eight Days Solace bisa menjadi alat tawar-menawarnya? Mengenai Stone Splitter, ia lahir di awal zaman Trinitas dan memiliki lebih banyak pengetahuan. Ekspresinya saat berubah ia bertanya, ia bukannya tanpa bantuan. Ada orang lain di Eight Days Solace. Tidak heran mengapa ada sesuatu yang aneh tentang penyergapan saat itu. Ingin melihatku terkejut dan gugup. Li Qiye tidak terkejut mendengarnya, masih dengan senyuman di wajahnya. Mata Twilight muncul saat melihat ketidakpuasan Li Qiye. Anda tidak peduli, guru suci? Tanyanya, ekspresinya berubah di balik kerudungnya. Ini adalah salah satu kartu asnya untuk digunakan melawan Li Qiye. Jika ini tidak berhasil, maka dia akan tamat. Apa yang ingin kau katakan? Kita semua tahu bahwa aku bukanlah orang suci yang mengasihani semua makhluk hidup. Menyebutku sebagai penjahat juga tidak salah karena membunuh yang pernah kulakukan. Tentu saja, aku sudah memutuskan untuk tidak memakan daging untuk bertahan hidup. Pertanyaannya adalah, apakah saya peduli dengan Eight Days Solace? Li Qiye menjawab. Para pendengar tidak menyampaikan hal ini karena mereka telah melakukan ciuman yang cukup banyak. Terlebih lagi, mereka menghargai dan menghormatinya karena tidak pernah terjerumus ke dalam kegelapan seperti penguasa lainnya. Melindungi dunia dari kepentingannya sendiri akan menjadi permintaan yang terlalu berat. Itu tanggapan yang wajar. Apa yang akan kau lakukan? Biarkan aku pergi demi menyelamatkan Eight Days Solace. Twilight mengerti bahwa ini tidak baik untuknya. Dunia ini tidak membutuhkan perlindunganku. Li Qiye tersenyum dan kecewa, saat kau muncul hari ini, kau memang ditakdirkan untuk mati. Satu-satunya pilihan yang tersisa dalam waktu singkat ini adalah bunuh diri atau mati demi aku. Penghancuran 8 kesunyian dan pemurnian penduduknya tidak berarti apa-apa bagimu, guru suci. Twilight tidak bisa tetap tenang. Kerumunan itu terbagi menjadi 2 kubu, mereka yang berasal dari 6 benua tidak merasakan apapun karena mereka tidak memulai perjalanan dengan Eight Days Solace. Akan tetapi, para kaisar abadi dan penguasa Dao menatap tajam ke arah Li Qiye karena rumah lama mereka sedang dalam bahaya. Jika Li Qiye memilih untuk fokus membunuh Twilight Hunter, Eight Days Solace akan hancur. Betapa tidak masuk akalnya jika aku menyerah dalam kasus ini, apakah kau menganggap dirimu terlalu tinggi atau terlalu rendah padaku? Kata Li Qiye. Twilight terkejut dan merasa dirinya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena ancamannya tidak mempengaruhi Li Qiye. Guru suci, jika Anda menyaksikan zaman Anda terjadi tanpa peduli, apa bedanya dengan jatuh ke dalam kegelapan? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu yakin mengerti resolusi jatuh? Kamu mungkin terpengaruh oleh orang tua itu dan berpikir bahwa jika itu bukan cahaya, itu adalah kegelapan. Li Qiye membalas. Twilight Hunter dan para gangster memikirkan pertanyaan itu. Lalu apa definisimu, guru suci? Tanya Senja. Hati Dao yang tak tergoyahkan dan tak berubah apapun tidak akan jatuh ke dalam kegelapan. Kata Li Qiye. Semua orang menggumamkan penjelasannya lagi. Kultivasi bukanlah untuk menjadi penyelamat atau menyelamatkan orang lain. Saat seseorang memulai jalur inovatif, mereka bukan lagi bagian dari dunia, jadi mengapa mereka ingin menyelamatkannya? Bukan karena ada cahaya di hati mereka, tapi karena keberadaan mereka bergantung pada dunia dan orang-orangnya. Mereka tidak menyelamatkan orang lain,
mereka membutuhkan orang lain karena penyelamat tidak bisa hidup dalam ruang hampa. Li Qiye menatap Twilight terlebih dahulu dan kemudian ke seluruh penonton, oleh karena itu, proses menjadi penyelamat berarti mengganggu dunia fana, bukan menyelamatkan tetapi mengganggu, bukan melindungi tetapi akhirnya menghancurkan. Li Qiye memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang. Yang terakhir percaya bahwa mereka dapat berbuat baik bagi dunia sementara dia percaya bahwa menjaga jarak adalah yang terbaik. Jadi apa maksudnya dengan jatuh ke dalam kegelapan? Sering terjadi pada mereka yang ingin menjadi penyelamat, mereka sudah memiliki satu kaki di dalam kegelapan tanpa disadari. Li Qiye menyimpulkan, semua orang langsung memikirkan seseorang, Epoch N. Ia percaya bahwa dirinya adalah penyelamat mesin Epoch tetapi ternyata justru menjadi penghancurnya. Ayahmu, kenapa dia goyah? Kenapa kamu goyah? Li Qiye bertanya pada Twilight. Twilight tidak dapat menahan diri untuk mundur satu langkah. Apakah hatinya dipenuhi kegelapan? Tidak, dia tidak akan menempuh jalan ini jika dia mengabaikannya. Ada motivasi, sedikit dorongan dan menjadikannya berpikir untuk menyelamatkan dunia, tetapi bagaimana dengan Anda? Kata Li Qiye, kamu lahir pada saat yang paling menyenangkan baginya, saat cahaya bersinar paling terang. Kamu ditakdirkan untuk menjadi penyelamat, tetapi apa yang membuatmu jatuh? Menarik sekali. Lanjutnya, Twilight terkejut karena Li Qiye jelas mengetahui identitasnya. Anak kecil, Li Qiye berkata, dulu kamu percaya akan hal ini, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu menyadari bahwa cahaya itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Ada kegelapan yang membayangi di balik layar. Apakah cahaya menciptakan kegelapan atau sebaliknya, hanya untuk hidup berdampingan dalam harmoni yang istimewa? Apa yang kau pilih setelah menyadari bahwa cahaya itu pada akhirnya akan memperdalam zamanmu? Li Qiye bertanya, bertarung atau melarikan diri, atau malah bergabung dengan cahaya? Pasti menyakitkan. Kau, Twilight meraung seperti binatang buas yang terluka seolah-olah seseorang telah merobek koreng yang tersembunyi jauh di dalam hatinya setelah beberapa waktu. Matanya berbinar dengan kegelapan sesudahnya. Dia jelas terjatuh saat itu, kata Trinity yang terduduk lemas di tanah. Jangan persahabatan kemalangannya, kamu juga melakukan hal yang sama pada murid baikmu itu. Li Qiye menegur, hahaha, bocah nakal itu punya motif tersembunyi selama ini. Kali ini pengunjung misterius itu berbicara. Mereka merujuk pada pendiri Celestial Court yang memiliki pengalaman serupa dengan Twilight Hunter. Leluhur Trinity yang dihormati sebelumnya hanya menemukan dia kembali suatu hari sebagai makhluk yang telah jatuh. Kamu berbohong kepada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak memakan zaman dan konsumsimu adalah ekspresi artistik, bukan kegelapan. Lagi pula, kamu tidak suka penguasa lainnya yang memanaskan apapun dengan cara yang tidak sedap dipandang. Kamu mempertahankan arah meskipun tersiksa karena kelaparan, hanya menyerang ketika mangsa yang tepat muncul. Dengan kata lain, ini hanya mengejar dan menyempurnakan sebuah karya seni. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, dalam hal nilai artistik, kamu lebih rendah dari orang tua itu. Kamu membakar daging sementara dia memanaskan sepanjang zaman, harus kuakui, dengan cukup elegan. Satu-satunya hal yang terkesan berbeda dari penguasa lainnya adalah ketidakmungkinan Anda menerima kebenaran. Ia berhenti sejenak dan menyimpulkan, sungguh tragis, terlahir dalam terang namun penciptamu membawamu ke kegelapan. Kau tidak dapat melawannya dan memilih untuk melarikan diri, menjadi pemburu pengembara. Diam. Twilight meraung marah setelah didorong hingga ke tepi jurang. Yang terburuk dari semuanya, Li Qiye menampilkan bekas lukanya dan mengingatkannya pada tahun-tahun terburuknya. Para penguasa tidak dilahirkan jahat. Sebagian dari mereka dulunya dipenuhi cahaya, mulia, dan penuh cinta kepada rakyat jelata. Mereka yang lahir di era yang cerah semakin mendambakan cahaya, memiliki pengabdian yang kuat. Terhadap ketertarikan ini, hal ini terjadi pada Twilight Hunter. Sayangnya, di balik cahayanya terdapat kegelapan yang tak berujung. Ia tidak berdaya menghentikan penyebarannya dan tidak punya pilihan selain melarikan diri, yang akhirnya menjadi Twilight Hunter. Itu dia. Stone Splitter paham siapa yang pernah mendukung Twilight di masa lalu. Li Qiye tersenyum sabar dan menunggu Twilight kembali dengan tenang. Harus kukatakan, Guru Suci, Anda ahli dalam menebar kejadian. Anda dapat mengganggu emosi orang kapan saja dan di mana saja. Twilight menarik nafas dalam-dalam.
Tidak kali ini karena seperti yang kau tahu, aku sudah membunuh orang tua itu. Tidak bisa menimbulkan pertengkaran hanya dengan satu pihak. Li Qiye mengulurkan tangan dan melanjutkan, saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan selama pertempuran itu. Yah, kamu jelas tidak berpikir untuk menyelamatkannya, itu sudah pasti. Twilight tidak merespon. Apakah kamu masih membencinya? Tanya Li Qiye. Semuanya sudah berlalu, kata Twilight, tak ingin berlama-lama membahas masalah ini. Benar, Li Qiye mengangguk, bersambung.